tim Satgas A dan B masih terus mendata lahan-lahan warga terdampak tol Kediri Tulungagung di kota Kediri. Satu persatu rumah warga didatangi untuk didata sebelum nanti masuk tahap penilaian oleh tim appraisal. Assalamualaikum semuanya. Pendataan lahan warga terdampak tol Kediri Tulungagung masih terus dilakukan. 1111 bidang lahan di kota Kediri terus didata tim Satgas. Sepertinya pembebasan lahan akan dilakukan bersamaan, melihat semua desa terdampak didata satu persatu. Dan berikut informasi selengkapnya. Sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian selalu mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Proyek jalan tol Kediri Tulungagung terus dikebut. Saat ini, Satuan Tugas Pengadaan Tanah masih turun ke lapangan. Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri Tulungagung melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap data fisik dan data yuridis atas kepemilikan bidang tanah beserta bangunan maupun tanaman. Satu persatu rumah warga terdampak jalan tol Kediri Tulungagung di kota Kediri mulai didatangi oleh tim pengadaan tanah, baik itu Satgas A maupun Satgas B. Dalam pelaksanaannya, Satgas B mulai melakukan pendataan dan menginventarisasi secara yuridis mengenai dokumen kepemilikan tanah warga, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan peran dari Satgas A yakni melakukan pengukuran, pemetaan lokasi, dan identifikasi lapangan. Hopian, salah satu anggota dari Satgas B, mengatakan ada kurang lebih 1111 bidang tanah untuk kota Kediri yang menjadi lokasi terdampak pembebasan lahan jalan tol Kediri Tulungagung, yang kini sedang dalam tahap inventarisasi dan identifikasi lahan. Dengan rinciannya sebagai berikut. Kelurahan Semampir terdapat 90 bidang tanah. Kelurahan Mojoroto sebanyak 299 bidang tanah. Kelurahan Bujel sebanyak 178 bidang tanah. Kelurahan Sukorame sebanyak 85 bidang tanah. Kelurahan Pojok sebanyak 221 bidang tanah. Kelurahan Ngampel sebanyak 23 bidang tanah. Kelurahan Gayam sebanyak 108 bidang tanah, dan Kelurahan Merican sebanyak 107 bidang tanah. Hopian menyebut hasil dari proses inventarisasi dan identifikasi lahan ini akan menjadi acuan ke tahap berikutnya, yakni pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi Satgas A dan B yang dilanjutkan penilaian terhadap peta bidang tanah dan daftar harga yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Pertanahan atau KJPP atau tim appraisal. Sementara itu, Untung Suroso, warga Kelurahan Mojoroto yang turut terdampak dalam pembangunan tol Kediri Tulungagung ini, mengaku lega. Dengan proses pembebasan tanah yang sudah mulai berjalan, ia pun berharap agar rumah miliknya itu dapat dibeli dengan harga mahal dan menguntungkan bagi warga. Untuk diketahui, proyek jalan tol Kediri Tulungagung sepanjang 37,35 km, proyek strategis nasional ini akan membuka potensi daerah Jawa Timur bagian selatan. Apalagi nanti akan terkoneksi dengan tol Kertosono Kediri dan bersambung ke Trans Jawa. Sehingga efek positif akan banyak didapatkan bagi daerah yang dilaluinya. Semoga saja tahapannya bisa berjalan lancar sesuai target yang diinginkan. Dan tentunya pembebasan lahannya tidak merugikan para warga terdampak, sehingga warga bisa pindah dengan senang hati dan ikhlas melepaskan lahannya. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap.
Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.